Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa sanatul muttasil ilal imam al-alamah Abdullah ibn Husain ibn Tahir al-Hadrami rahimahullah wa nafa'ana bi'ilmihi fid darin amin. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tambah apa? Faslun al-jama'atu ala dzukuri. Sudah ya? Faslun yajibu ala man shalla muqtadiyan fi jumu'atin aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif. Faslun ay hada faslun. Yajibu wajib alaman atas orang shalla yang salat sapoman muqtadiyan ale bermakmum. Muqtadiyan itu ikut imam. Ya, muqtadiyan hale mengikuti imam berarti apa? Jadi makmum. Nah, muqtadiyan hale mengikuti imam. Jadi wajib bagi orang yang sholat mengikuti imam berarti dia jadi makmum. Fi jumu'atin di dalam sholat Jumu'ah atau sholat selain Jumu'ah. Wajib apa? Makmum wajib apa? Allah yataqaddama ala imami. Wajib Allah yaqaddama untuk tidak mengejoni maju tidak boleh lebih maju, lebih depan, mengedepani ala imamihi pada imamnya. Fil mauqifi di tempat berdirinya. Di tempatnya itu tidak boleh lebih maju daripada imam. Jadi makmum nggak boleh apa tadi? Lebih depan, mengedepani. Ya, apa sih ada bahasa lagi? Bahasa Jawa itu ngejoni orang oleh ngejoni, orang tidak boleh lebih maju, lebih depan daripada imam. Makmum harus posisinya itu fil mauqifi di dalam posisinya. Jadi posisi makmum harus lebih mundur daripada imamnya. Tidak boleh lebih maju. Wal ihrami dan tidak boleh wal ihrami fil mauqifi di dalam posisinya, ya posisi berdirinya atau posisi duduknya kalau duduk. Wal ihrami dan takbiratul ihramnya tidak boleh lebih maju lebih dulu, ya. Lebih dulu mendahului apa? Makmum. Mendahului imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Imamnya belum takbiratul ihram, dia sudah takbiratul ihram. Bal tubtilu al-muqaranatu fil ihram. Balik membatalkan sholat. Al-muqaranatu, apa yang membatalkan? Al-muqaranatu membersamai fil ihrami di dalam takbiratul ihram. Jadi bareng imam, bersama imam, bareng imam di dalam takbiratul ihram enggak boleh.
walau hanya roknya tok. Imam belum bar, ya belum rok, ya, belum bar, dia sudah bertakbir, nggak boleh. Jadi harus imamnya sudah melafadzkan rok itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah bar, baru makmum Allahu Akbar. Nggak boleh bareng. Apalagi mendahului. Ya. Wa tukrahu fi ghairi. Wa tukrahu dan dimakruhkan apa muqaranah barengi imam fi ghairihi di selain takbiratul ihram. Makruh. Bareng imam di selain takbiratul ihram makruh. Kalau di takbiratul ihram batal, apalagi mendahului. Illal takmina, kecuali mengucapkan amin. Nah ini kalau mengucapkan amin maka afdolnya malah bareng imam. Liwafiqa takminal malaikah, supaya barengi nyocoki aminnya malaikat, karena aminnya malaikat itu bareng dengan aminnya imam. Oleh karena itu kalau amin ialah nggak usah dijeda itu ya. Allahallin langsung amin, nggak usah dijeda. Imam betul imam. Kan sudah ya, kalau imamnya dijeda ya nanti malah makmumnya nggak bisa bareng ya. Allahallin langsung amin. Ini kan. Nah, dan begitu juga tidak perlu ditambahi ya seperti Rabbi firli wali walidayya amin, ditambahi itu kalau di luar apa, di luar sholat. Mau ditambah ya boleh aja, mau doanya kan itu cuma ihdinas siratal mustaqim kan doa ya, cuma satu dok itu ya, doanya satu dok terus amin. Nah, kita doa minta hidayah ihdinas siratal mustaqim, terus kita amin amin. Ya, kalau ditambahin boleh nggak Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina amin ya. Boleh-boleh aja tapi jangan di sholat. Kalau di sholat langsung amin aja. Mau ditambahi dua banyak ya setengah jam amin ya boleh-boleh aja. Mau doa ya. Tapi kalau yang sholat apa langsung amin. Wa yahrumu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyin wa yahrumu dan haram. Taqaddumuhu, apa yang haram? Taqaddumuhu, olehnya mendahului. Ya, taqaddum itu bisa mendahului, bisa ngejoni. Kalau di sini mendahului. Mendahului man sholat muqtadiyan makmum. Man sholat muqtadiyan itu makmum. Bi ruknin, dengan satu rukun fi'liyin yang bersifat perbuatan, rukun fi'li. Mendahului satu rukun hukumnya haram. Imamnya belum rukuk, dia rukuk duluan. Nah, kayak anak-anak kan itu, anak-anak merasa habis di rukuk, dia rukuk duluan. Nah, imamnya belum sampai Allah, dia sampai Allah. Anak-anak ya, imamnya belum sujud, dia sudah hundulin sujud. Oh, pinter itu, karena dia tahu habis ini ya, kan? Tapi itu haram kalau dia mau. Dia mau haram. Haram mendahului imam satu rukun. Wah tapi dulu birukna ini. Ya kalau ini jadi imamnya belum rukuk dia sudah rukuk. Ini makmumnya, makmum. Ya, dari imamnya belum rukuk, Allahu Akbar. Nah, imamnya belum tidak sami Allahu liman hamidah. Imamnya mana? Ini berarti kan dia mendahului satu rukun terus, tidak pernah mendahului dua rukun itu. Ya kan? Imamnya belum rukuk dia sudah rukuk. Allahu Akbar ya. Ya gitu. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendahului satu rukun terus batal apa enggak? Ya enggak, tapi haram berkali-kali itu. Ya. Setiap mendahului satu rukun haram. Batal sih enggak. Batal itu ketika mendahului dua rukun.
Ya, mendahului dua rukun beruntun. Ya, dua rukun beruntun. Jadi imamnya masih berdiri, dia sudah rukuk, terus i'tidal, terus sudah sujud. Ya, i'tidal tidak dihitung karena itu rukun pendek. Rukun pendek tidak dihitung. Wajib dulu dan batal apa salat birukna ini dengan mendahului dua rukun. Wakada dua rukun yang panjang. Dua rukun yang beruntun yang panjang. Mutawallain, fawilain. Tapi tapi sebagian ulama tidak. Sekalipun rukunnya yang satu pendek tetap batal. Ya, ini khilaf di antara mazhab Syafi'i ya. Jadi kalau kan i'tidal itu kalau berarti kalau rukun pendek dihitung berarti i'tidal itu dihitung ya. Jadi imamnya masih berdiri dia sudah apa? Sudah i'tidal ya, rukuk i'tidal. Ini batal. Nah, itu, itu sebagian ulama rukun baik panjang maupun pendek. Sebagian kitab ya, ini syarahnya ini sekalipun ini dua-duanya batal ya. Tak surahik ini baik rukun pendek maupun rukun panjang batal. Tapi sebagian kitab lagi seingat saya di Ibnu Hajar ya, Ibnu Hajar Qawim, Ibnu Hajar Al-Haytami atau mungkin di juga yang lain itu tidak batal kalau rukun pendek. Rukun pendek tidak dihitung ya. Jadi, rukun pendek i'tidal tidak dihitung. Wakada ta'khuru anhu. Begitu juga wakada dan seperti itu juga yakni taqaddum. Taqaddum itu haram jika satu atau yang watab dulu ya boleh taqaddum batal apa haram mendahului satu rukun dan batal mendahului dua rukun beruntun at-ta'khuru anhu ngeri anhu dari imam bima dengan ruknain. Ya. Berarti tabtulu ya wakada dan begitu juga tabtulu boleh batal sholatnya at-ta'khuru anhu bima. At-ta'khuru ngeri anhu sang imam bima dengan ruknain. Ya. Wakadanya tabtulu. Begitu juga batal ngeri dari imam dengan dua rukun. Terlambat, menyengaja untuk terlambat dua rukun beruntun dari imam batal. Jadi kalau imamnya sudah i'tidal, dia masih apa? Berdiri batal. Dua rukun itu telat satu rukun atau dua rukun? Satu rukun kan imamnya eh, dia masih berdiri, imamnya rukuk, dia masih berdiri, imamnya i'tidal, ya, dia masih berdiri. Imamnya sujud, dia masih berdiri kan telat dua, ya, imamnya menuju sujud ya. Tapi kalau lambat satu terus nggak batal, hanya haram. Batal atau haram itu li ghairi udrin jika tanpa udzur. Tapi kalau ada udzur tidak batal. Udzur misalnya imamnya bacanya cepat, sementara makmum tidak biasa baca cepat, maka nggak batal. Jadi batiul qiraah itu udzur. Butul qiraah itu minal udzur. Wa bi aksara min salah satu tawilatin lahu. Wa bi aksara dan dengan yang lebih banyak ya, yakni ngeri lebih banyak min salah satin dari tiga rukun tawilatin yang panjang lahu.
lahu bagi imam. Ya. Atau terlambatnya lebih dari 3 rukun yang panjang. Di sini dijelaskan wal udhru fit taqaddum ay yakuna nasyan aw jahilan ma'dzur. Lah udhure mendahului imam apa? Misalnya dia lupa atau tidak tahu atau apa? Tidak tahu. Misalnya mengira imamnya tidak kunut. Dia berdiri sama Allah langsung sujud. Ya, langsung apa? Sujud. Imamnya padahal kunut. Bagaimana seperti itu? Dia wajib berdiri. Wajib berdiri sekalipun imamnya, sekalipun dia tidak ikut imam kunut, makruh tidak ikut imam kunut makruh. Nah, dia tidak ikut ya, tidak ikut atau ikut ya, tidak ikut apa? Ngamini kunutnya imam, makruh. Cuma berdiri aja. Tapi mending daripada haram. Daripada haram. Jadi sunnahnya kalau imamnya kunut ya dia mengamini. Kalau hanya ngangkat tangan tidak ngamini berarti tidak ikut kunut lah. Cuma dengerin tok. Ya amin. Ya amin. Kemudian atau lupa misalnya lupa. Lupa kan baca Al-Fatihah itu wajib menurut mazhab Syafi'i. Alasannya apa? Alasannya la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil. Tidak ada sholat sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Maka ini la sholata liman, tidak ada sholat ya sah ya. Liman bagi siapa saja. Man itu min siyagil umum, siapa saja baik dia makmum maupun imam maupun sholat sendirian tetap dia harus baca Al-Fatihah karena hadisnya umum la sholata liman siapa saja lam yaqra bi Fatihatil. Kita adapun madhab lain karena ada hadis apa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi faida kabbaro ketika imam jadi imam dijadikan untuk diikuti faida kabbaro fakabbir ketika imam sudah bertakbir fakabbir maka bertakbirlah kalian wa idza qara'a fas ma wa idza raka'a farka'u dan seterusnya. Maka ini cukup mendengarkan. Nah, bagi Imam Syafi'i hadis ini itu hadis umum. Ya. Yang mentaksis adalah apa? Hadis Al-Fatihah. Bagi yang lain hadis ini hadis khusus. Yang umum itu hadis Al-Fatihah kebalikannya. Jadi la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat sah bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah kecuali makmum. Ini yang selain Syafi'i kecuali apa? Makmum. Maka dia cukup mendengarkan bacaannya imamnya. Menurut mazhab Syafi'i kebalik. Bukan kebalik. Status hadisnya yang kebalik. Jadi status hadis yang umum itu adalah yang ini innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti faida kabbaro fakabiru ketika imam sudah takbir bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fasma'u ketika apa membaca maka dengarkanlah. Ini hadis umum ditaksis oleh hadis Al-Fatihah. Kecuali Al-Fatihah maka baca dibalik ya. Kalau yang tadi apa yang pertama tadi apa? Sholat tidak sah kecuali bagi orang yang baca
Fatihah. Kecuali makmum, maka dia cukup mendengarkan bacaannya imamnya. Ya, ini yang apa? Eh, selain Syafi'i. Kalau madhab Syafi'i yang umum itu adalah apa? Adalah hadis yang inama ju'ilal imam. Ya. Jadi makmum cukup mendengarkan bacaannya imamnya, kecuali Al-Fatihah maka dia wajib baca sendiri. Ya. Kecuali masbuk juga maka ditanggung imamnya. Ya. Enggak, bacanya makmum setelah imamnya apa? Selesai Al-Fatihah. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa ada jeda Rasulullah, ada jeda apa? Jeda antara takbiratul ihram dengan Al-Fatihah, yakni baca iftitah, kemudian antara Al-Fatihah dengan surat, yakni memberi kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah, dan jeda dari surat dengan rukuk, tidak langsung. Ya. Maka eh, jeda itu memberi kesempatan baca. Nah kalau di jeda itu imam baca apa? Ya baca baca surat atau baca apa, tapi jangan dijahar ya. Dari surat sebelumnya ya kalau dia uh, seperti itu. Tidak ada sholat itu diam. Kalau dia tidak baca ya mendengarkan imamnya. Kalau dia tidak mendengarkan imamnya, dia baca sendiri. Jadi kalau imamnya lupa nggak baca Al-Fatihah, dia ingat imam sudah apa? Sudah rukuk, dia belum. Saya tadi belum baca Al-Fatihah. Ya dia wajib baca Al-Fatihah. Ya. Menurut mazhab Syafi'i dia wajib apa? Baca Al-Fatihah. Sampai apa? Sampai imam itu nanti menuju rukuk ya. Jadi ini isyarah ini lebih lebih tegas lagi ini ya. Saya bacakan, yuk darul makmumu fit takhallufi an imamihi ila salah sati arkanin tawilatin. Ini menurut pendapat yang batalnya itu yang dihitung itu yang rukun panjang. Rukun pendek tidak dihitung. Rukun pendek itu yakni iktidal dan duduk di antara dua sujud. Itu rukun pendek. Rukun pendek itu tidak boleh panjang-panjang. Kalau panjang malah batal. Kalau baca iktidal, doa iktidal jangan diulang-ulang. Doa iktidal ya itu aja. Rabbana walakal hamd bil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Ya sudah sampai di situ aja. Ya, tidak usah diulang-ulang. Begitu juga doa di antara dua sujud tidak boleh diulang-ulang. Kalau diulang-ulang batal karena itu rukun pendek. Maka rukun pendek ini tidak dihitung di saat apa jadi terlambat atau mendahului dua rukun sengaja batal. Carry terlambat dua rukun sengaja juga batal. Rukun yang panjang.
Kalau tidak sengaja dia lupa. Ini di sini disebutkan yuk darul makmum fit takhallufi an imami. Diudurkan, ya ini diampuni, diudurkan, ya dibilang udurnya diterima. Al makmum fit takhallufi an imamihi, di dalam terlambat ya, dari imamnya ila salah satu arkan tawilatin, sampai 3 rukun yang panjang. Fitisnya halatin, di 9 keadaan. Nah, ada 9 keadaan, 9 contoh di sini ya, di mana terlambat 3 rukun itu nggak apa-apa kalau ada untuk ada alasan. Fala buddha yarka, maka harus ruku makmum qoblar tifa'il imam, sebelum jenggelai imam, tanginya imam, ya, bangunnya imam, min sujudi, dari sujudnya imam, asani yang kedua, lid tasyahudi, untuk tasyahud, awil qiyami, atau untuk beri lagi. Jadi kalau imamnya dia lupa tidak baca Al-Fatihah, ya, maka wajib baca Al-Fatihah. Sekalipun imamnya itu apa? Rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi, ya. Itu belum dihitung. Itu berarti yang dihitung kan baru rukuk sama sujud itu kan. Terus ini sampai 3 ini. Bukan 2 sampai 3. Terus sampai rukuk, sampai sujud yang kedua. Ini memang ulama pada berbeda pendapat sih gimana ini. Jadi sampai rukuk, sampai apa? Sujud yang kedua itu kalau ma'dzur enggak apa-apa. Lupa misalnya, ya enggak apa-apa. Oh, setelahnya baik banget. Nah, kalau ternyata bacanya makmum itu lambat banget. Enggak selesai-selesai, sementara imamnya sudah berdiri ke rakaat kedua, bagaimana? Berarti tidak dihitung dia. Ya, dia harus mufarokoh. Harus mufarokoh imam. Kalau tidak batal. Di sini keterangannya seperti itu. Ini yang 3 rukun. Ya, sampai segitu ya. Tapi kalau yang 2 rukun 2 rukun saja pendek dihitung, ya berarti sujud yang pertama itu sudah batal kalau tidak mufarokoh. Atau kalau tidak mufarokoh berarti ya langsung rukuk, terus mengikuti rukuk apa? I'tidal sendiri, terus nyusul imam. Nyusul imam ya terus sujud terus gitu ya. Atau di sini au yutabiul imam fima wafi, atau mengikuti imam fima, di dalam keadaan huwa kang utai imam fi, itu dalam keadaan itu fatafutu arba. Oh, ini malah langsung mengikuti imam. Ada lagi ya pendapat di sini, imamnya sujud, dia baru baca Al-Fatihah. Gimana? Langsung aja sujud. Tapi rakaat itu bagi dia ya, dia akan baca Al-Fatihah, tapi apa? Kan terlambat ya. Terlambat banyak. Kalau terlambat 2 rukun kan batal ya. Kalau batal dia sebelum rukun ketiga dia harus apa? Niat mufarokoh. Niat sholat sendiri. Kalau sholat sendiri ya terus rukuk sendiri, terus i'tidal sendiri, terus sujud sendiri kan itu kan. Terus berdiri bareng imam, terus baru niat makmum lagi. Jadi sholat seperti itu ya nggak apa-apa, niat makmum di tengah nggak apa-apa. Kalau tidak begitu batal, karena dia terlambat 3 rukun. Atau langsung saja imamnya sudah sujud, ya sujud di sujud yang kedua misalnya, ya sujud pertama kan terus selesai mau kalau dihitung 2 berarti apa?
paling enak yang pendek-pendek dihitung aja lah ya. Berarti rukuk dan iktidalnya dihitung aja ya. 2, terus ke sujud. Dia baca Al-Fatihah sudah selesai. Bagaimana? Langsung ikut sujud boleh nggak? Boleh. Boleh, tetapi rokaat itu bagi makmum yang terlambat ini tidak dihitung. Nanti nambahi 1 rokaat. Angel ya. Angel, mazhab Syafi'i angel. Kalau angel ya ikut mazhab selain Syafi'i aja. Ya. Tapi pastikan bacaannya imam itu bagus. Kalau bacaannya imam itu bagus, gimana? Kan ya umul qauma aqrahum li kita, enggak ada yang bilang berani sah, enggak ada. Saya sudah ngecek, kalau imamnya tidak layak, ya bacaannya tidak layak, enggak ada dalam mazhab manapun, ya imamnya lahan terus sah, enggak ada yang berani mengatakan sah. Karena apa? Langsung Rasulullah mengatakan ya umul qauma aqrahum li kita, enggak ada yang berani beristiadat lagi. Mau mengistiadi pendapatnya Rasulullah ini gimana ya. Jadi makanya ada apa kaidah la idza zahara nahru dajlah sakoto nahru makil ya. Ada ulama kita mengatakan seperti itu. Idza zahara nahru dajlah, ketika eh, sungai Dajlah itu sungai yang besar itu tampak ya, sakoto nahru makil, maka sungai yang kecil itu, sungai kecil yang yang bermuara ke Dajlah itu gugur ya. Maksudnya ketika sudah ada hadis maka istiad itu enggak gugur, itu enggak boleh diistiadi ya. Makanya penting ya bagi takmir masjid, pastikan imamnya itu adalah orang yang memenuhi kriteria ya sebagai imam. Sholatnya juga jangan cepet-cepetan, tapi juga jangan baca Al-Baqarah kayak Mu'adz bin Jabal. Sholat bersama Rasulullah SAW di Makkah, sholat Isya, kemudian pulang di rumah ngimami kaumnya. Berarti sholat 2 kali boleh? Ya boleh ini. Contohnya Mu'adz bin Jabal. Sholat di Madinah, sebelahnya yang ngantuk di sholat di Madinah, kemudian apa? Di Madinah bersama Rasulullah, kemudian pulang kampung, sholat lagi, namanya sholat mu'adah, sholat mengulang, ya sunnah, ya. Tadinya makmum, kemudian jadi imam. Terus baca surat Al-Baqarah. Lah, makmumnya kan macam-macam. Ada punya kepentingan macam-macam, ya kan? Ada mungkin punya anak, punya apa ya. Salah satu makmum ada yang kemudian mufaraqah. Mufaraqah itu niat memisahkan diri dari imam. Itu namanya mufaraqah. Ya. Dia rukuk sendiri, tidak sendiri, terus melanjutkan sendiri, terus salam. Ya. Mu'adz masih di Al-Baqarah. Terus kemudian habis selesai Mu'adz kerasa tadi ya ada orang yang keluar ya, habis salam kemudian siapa tadi yang keluar keluar duluan, munafik ya. Marah marah. Nah Mu'adz bilang munafik ini yang dibilang munafik ini kedengeran ya, denger dari temennya ya ada di Mu'adz marah-marah, kamu sih pulang duluan gitu ya. Ngomong munafik, udah diomongin munafik gak terima ini, langsung lapor sama Rasulullah ya. Oh ya Rasul, Mu'adz itu
Sholatnya panjang banget padahal saya ada keperluan. Nah, Mu'adz ini dipanggil oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah kan lemah lembut. Ya, kecuali kalau orang dekat kadang-kadang dimarahi. Ya, orang dekat itu kayak Mu'adz ini. Mu'adz ini Mu'adz ini orang yang dicintai oleh Rasulullah. Bahkan ada hadis musalsal bil mahabbah, yaitu Mu'adz bin Jabal. Ya Mu'adz, anak uhibbuka. Itu hadis musalsal bil mahabbah. Ya, Syekh pegang pegang apa sini ya Rasulullah pegang pegang ini apa pupu ini apa ini paha ya Mu'ad ana uhibbuka faqra dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya. Begitu meriwayatkan ya, terus tabiin sampai kepada syekh saya ya Toha ana uhibbuka faqra dubura kulli salatin Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Itu namanya hadis musalsal bil mahabbah. Ya, hadis berantai mahabbah. Ya. Ini Mu'ad yang digitukan Rasulullah itu Mu'ad. Karena orang dekat, maka dalam masalah ini Rasulullah marahnya ya apa tidak seperti yang lain. Ini apa namanya Mu'ad dipanggil oleh Rasul. Ya, dipanggil habis dilapori tadi ya. Oh, ya Rasul, Mu'ad ini sembarangan. Oh, kalau kita beri ada Mu'ad itu bacanya apa? Al-Baqarah. Oh, Al-Baqarah kayak apa panjangnya ya. Rasul manggil Mu'ad. Ya, dimarahi. Afattanun anta ya Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad. Ya. Apa kamu tukang bikin fatan itu bikin keburukan ya kamu tukang bikin fitnah bikin apa keburukan wahai Mu'ad kalau kamu jadi imam maka apa jangan panjang-panjang ya karena di antara mereka ada yang punya hajat punya seperti itu maka nggak panjang itu berapa nggak panjang itu ya nggak panjang itu ya ikut Rasulullah standarnya bukan standar kita ya standarnya Rasulullah itu gimana ukurannya Rasulullah sholat zuhur sholat yang paling panjang itu zuhur kemudian berikutnya sholat isya ya yang paling panjang itu sholat subuh di bawah subuh sholat zuhur setelah sholat zuhur sholat isya kemudian di bawah sholat isya sholat asar yang paling pendek sholat maghrib sholat subuhnya Rasulullah baca ya tidak terus tapi ya di hari Jumat itu baca apa Hamim Sajdah rakaat pertama rakaat kedua apa hal ata'alal insan berapa halaman 1 2 3 4 5 ya tiga lembar ya kurang lebih lah 3 lembar cuma 3 lembar ya kurang lebih nah ini kemudian sholat zuhurnya kayak apa sholat zuhurnya Rasulullah beliau di rakaat pertama kemudian ada sahabat yang buang air kemudian wudhu balik lagi di masjid beliau masih di rakaat pertama buang air itu ya di sana di sebelah sana ya di balik bebatuan atau ya begitu ya itu masih belum masih curang kemudian sholat isya ya di bawah itu sholat asar di bawah itu sholat maghribnya Rasulullah itu baca atur itu 1 lembar lebih sedikit ya nah, itu seperti itu jadi awalu suratin minal mufassali al-hujuratul Abbas wa huwal jali wali Abbas li suratil duha wa sabu wa ma baqi qisaruhu bila syatat
Awalu suratin minal mufassal. Surat mufassal itu surat yang tafsir yang tidak panjang-panjang. Itu adalah Al-Hujurat. Mulai dari Al-Hujurat sampai Abasa wa Tawalla. Itu tiwalul mufassal. Mufassal yang panjang. Kemudian wasatul musattal. Ya, wali abas li suratil duha wasat. Abasa wa Tawalla. Ya, berarti at-takwir. Apa dari abasa? Abasa sampai al-lail itu wasatul mufassal. Kemudian dari al-duha sampai anas itu qisarul mufassal. Maka ya kalau kalau apa kita kepingin maka yang panjang ya pakai yang apa salat subuh, zuhur, itu kita pakai yang eh, tiwalul mufassal. Kemudian yang sedang untuk apa isya dan asar. Kemudian yang pendek untuk yang apa? Yang qisarul mufassal. Tapi kok Rasul sendiri apa? Atur ya. Jadi kalau yang pendek-pendek untuk sholat safar. Ya. Rasul sendiri apa? Bacanya tadi atur. Ya kadang-kadang baca yang pendek kadang. Maka jangan terus-terusan ad-duha sampai ke sini terakhir itu. Setiap hari ad-duha, mau subuh, duhur, ya, ya itu seperti sholat safar terus itu ya. Nah, intinya apa panjang pendek itu ukurannya adalah yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan kita. Wa ya'lama binti qalati imami, dan mengetahui sopo makmum ya, makmum itu man apa tadi muqtadian itu ya, binti qali imami, man sholla muqtadian itu makmum, binti qalati imami, mengetahui perpindahan pindah-pindah ya, pindah-pindahan atau perpindahan imamnya makmum. Jadi tahu pindah dari rukun satu ke rukun berikutnya tahu. Ya, makanya kalau ini belum ada ya. Ini sholat jamaah sudah belum? Ini sholat jamaah ya? Ini makmum ya sholat jamaah. Maka kalau imam, kalau jamaahnya ini di selain masjid, maka nggak boleh makmum itu ya, agak maju di sana ya. Imamnya di sini, kemudian makmumnya di seberang sana. Di seberang sana yang nggak kelihatan. Itu kan nggak kelihatan sana ya. Maka makmum harus agak mundur sehingga bisa melihat perpindahannya imam. Ya. Jauh, sah apa enggak? Misalnya perempuan sana ya. Maka kalau nggak lihat ya nggak boleh. Melihat itu bisa melihat, ya ini nggak tahu perpindahannya imam nggak boleh. Nggak tahu karena apa? Ya karena bisa nggak lihat atau nggak dengar, gitu ya, atau nggak dengar. Jadi makmum dan imam itu di sini kok nggak ada. Nanti barangkali. Atau melihat makmum yang lain, ya. Taunya melalui makmum yang lain itu juga. Ya kalau masjid, masjidnya lantai 2 kayak di SPN Purwokerto itu. Yang satu di lantai pertama, di lantai dasar ya, di lantai dasar.
di bawah itu kan nggak bisa lihat atas. Imamnya di atas, itu di bawah yang makmumnya. Nah, polisi-polisi itu kan di bawah. Nggak lihat nggak boleh. Kalau dengar suaranya pakai spion boleh, kan lihat kan apa? Tapi di situ dikasih layar ya. Layar. Masih di masjid, sama-sama masjid boleh. Tapi kalau tidak masjid ya nggak boleh seperti itu. Kalau masjid lewatnya belakang masih boleh. Ya. Barangkali kita lanjutkan dulu. Wa ayyajtami'a fi masjidin, dan berkumpul makmum dan imam fi masjidin, di sebuah masjid. Jadi makmum dan imam harus kumpul di satu masjid. Itu ya. Salah satu mi'ati diroknya, atau 300 dirok. Satu dirok itu setengah meter kurang lebih. Jadi kalau 300 dirok 150 meter. Jadi kalau imamnya di sini, makmumnya di sana, jauh sana. Itu berapa meter? Kurang lebih 70 meter sah. Ya. Jadi imamnya ada di masjid, tapi di masjid luar, ya, di masjid luar. Sehingga kelihatan makmumnya di sana, di seberang jalan sana. Sah apa enggak? Sah sih sah, ya, sah. Wong nggak ada penghalangnya, ya, nggak ada apa penghalangnya. Kalau ada penghalangnya nggak sah. Kita lanjutkan. Wa alla yahula bainahuma hailun, dan tidak menghalangi bainahuma, antara imam dan makmum, hailun, penghalang. Yamna'u, yang ya, hailun apa penghalang, yamna'u, yang menghalangi apa hail, al istitraqa, ing nembus, ya, ke imam, atau datang nembus ke imam, ya. Maksudnya di sini berjalan, datang, al istitraqa, al ist, apa? Al istitraqa, ing berjalan, datang berjalan menuju imam. Berjalan ya, bukan loncat. Ditambah berjalan, datang berjalan menuju imam. Kalau ada loncatnya enggak sah. Kalau di luar masjid, ya, di lapangan, di situ ada apa namanya, ada yang loncat apa kira-kira, ada, ya, atau gundukan, atau gundukan, atau ada penghalang, harus loncat, ya, nggak bisa jalan biasa, maka nggak boleh. Atau ada sungai kecil gitu ya, dia harus loncat, nggak sah. Itu kalau selain masjid. Kalau di masjid nggak apa-apa. Jadi kalau seperti ini kan bukan masjid. Makmumnya ada di seberang sana, itu kan tertutup, ya, nggak sah. Harus pintunya dibuka, ya, jangan dikunci ceklek, nggak boleh. Karena sebelah sana nggak kelihatan makmum. Nah, ya, kalau ada suara Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, kalau pintunya tertutup nggak boleh. Ini bukan masjid. Kalau masjid boleh pintunya tertutup, mau di masjid, ya, boleh. Dia eh, lewatnya tidak lewat pintu situ, tapi lewat pintu sebelah boleh, ya. Tapi tidak, kalau tertutup semua ya nggak boleh, ya, nggak boleh tutup semua, nggak boleh ditutup semua. Ya, tetap ada pintu sebelah. Jadi kalau kalau makmum di sini, ini masjid ini kan ada jalan ke sini, ya, masjid, kemudian di tengah
tengah itu ada jalan ke sini. Ada jalan ke sini, ya ini masjid ya, masjid sana itu masjid kita ini, kemudian ada jalan sini. Maka ini jalan ya, jalan ini. Maka makmum yang ada di luar masjid tidak boleh mengejoni jalan ini. Ini di jalan ini misalnya ada makmum. Jalan yang bisa orang di luar masjid bisa lihat makmum, yang ya bisa lihat makmum. Makmum ini kedudukannya seperti imam. Ya, nggak boleh majoni makmum yang di jalan masjid itu. Ya, jadi makmum yang ada di luar masjid nggak boleh ngejoni, nggak boleh lebih maju daripada makmum yang ada di pintu masjid. Misalnya kita bikin soft di jalan raya. Ini kan masjid, kemudian ada pintu, ada jalan raya. Maka yang di jalan raya itu tidak boleh lebih maju dari orang yang di pintu masjid. Softnya harus mundur sedikit. Soft yang di jalan raya itu harus mundur sedikit, tidak boleh. Kalau sama pasti boleh. Softnya bablas dari pintu masjid, bablas keluar masjid boleh. Tapi kalau lebih maju nggak boleh. Kalau nggak dengar suaranya imam yang di luar masjid, nggak boleh lebih duluan rukuk misalnya atau takbir daripada yang ada di masjid. Jadi dia tahu imam kan melalui orang ini, ya kan? Tapi kalau di masjid nggak apa-apa. Kalau misalnya ini masjid, maka orang ya sebelah situ juga masjid. Misalnya apa namanya selasar, ya selasar ini kan pintunya di tengah, selasar bagian sana boleh makmum makmum di selasar agak maju daripada pintu masjid boleh, karena itu masjid. Selasar masjid itu bagian dari masjid. Imam di sini makmumnya maju daripada pintu nggak apa-apa karena selasar itu bagian dari masjid. Nah, atau makmumnya di atas juga apa-apa karena atas itu masjid, gitu ya. Dan makmum di sini di atas ini kan kalau mau ke lantai 1 kalau imam kan mundur dulu baru kemudian nggak apa-apa karena masjid. Kalau tidak masjid nggak boleh. Di sini imam ya, lantai 2 makmumnya di atas ini. Kalau mau ke imam kan mundur dulu, nggak sah kalau tidak masjid, nggak sah. Harus maju, ya harus ada jalan tembus dan maju, dan tidak loncat, tidak jalan biasa. Ya. Kalau nggak boleh, kalau tidak masjid nggak boleh. Kalau di masjid boleh. Kalau di masjid itu harus ada jalan tembus ke masjid dan tidak boleh lebih maju daripada jalan itu. Dan yang di luar masjid melihat dengan orang yang ada di masjid itu, ya makmum yang ada di masjid, dan tidak boleh lebih jauh daripada 300 tiro atau 150 meter. Kalau kejauhan lebih dari itu tidak boleh bermakmum. Jadi di sini akhwat yang ada di sini harus mundur dan bisa melihat di masjid karena ini bukan masjid. Dan tidak boleh terlalu jauh. 150 meter itu mana? Jadi masih nggak ada 100 ya, paling 100. Nah, di lapangan misalnya itu tidak boleh lebih dari 150 meter. Yang putri di sana paling jauh. Tapi kalau di masjid seperti Masjidil Haram kan luas banget itu. 1 kilo bisa lebih ya. Nggak apa-apa imamnya di depan, kemudian makmumnya jauh. Atau makmumnya di lantai 2, nggak apa-apa. Bahkan makmumnya itu lebih dekat dengan Ka'bah, nggak apa-apa. Tapi di arah lain. Ya, ini Ka'bah atau ini Ka'bah lah. Taruhlah ini apa? Ini Ka'bah.
Imamnya di sini, imamnya di sini imam. Ini imam. Makmum di arah lain. Imam ada di arah sini ya. Karena Ka'bah itu kotak ya. Makmum ada di arah lain dan lebih dekat dengan Ka'bah, enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah di satu arah dengan imam. Ini makmum tidak boleh di sini. Maka ini begini, ini dikasih garis, biasanya dikasih garis sama apa polisi itu ya, mutawak atau polisi. Ini dikasih garis gini. Yang satu arah pojok sini ada miring gini, seret. Ini juga miring. Orang nggak boleh lebih dekat di depannya imam ini. Tapi kalau di arah yang berbeda boleh. Arah berbeda di sini. Boleh lebih dekat dengan Ka'bah. Jadi makmum lebih dekat dengan Ka'bah itu boleh, tapi syaratnya tidak satu arah dengan imam. Ya. Kan Ka'bah ini mutar di sana yang seberang sana kan lebih dekat dengan Ka'bah sih. Ya. Imamnya di sini. Tapi kan dengar suaranya imam. Allahu Akbar. Ya. Cuma biasanya di sana ada mubaligh. Ya. Mubaligh itu di sini Bilal ya. Bilalnya ini, mubalighnya ini mubaligh itu menyampaikan suaranya imam. Allahu Akbar. Terus ada di belakangnya syekh itu, di belakangnya imam. Allahu Akbar. Lebih keras lagi. Imamnya cuma pelan-pelan. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Itu ya, itu namanya mubaligh. Tapi aneh bagi kita aneh. Itu kan zaman dulu tidak ada speaker. Kita sudah dengar suaranya imam yang pelan itu karena pakai speaker. Kenapa harus pakai mubaligh? Kenapa? Sampai sekarang masih pakai mubaligh. Itu jagani mbok speakernya mati. Tapi seharusnya ya tidak usah. Ya, nah kan ini belum mati. Kenapa ada mubalighnya? Enggak tahu itu ya. Seharusnya enggak ya, harusnya enggak. Oh, sudah ada speakernya, kenapa harus dikerasin itu? Tapi boleh ya. Jadi kalau imamnya suaranya pelan, jamaahnya banyak, speakernya mati. Jamaahnya banyak, speakernya apa? Mati. Imamnya kan di kampung-kampung itu imam itu orang yang sepuh itu suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dengar cuma soft pertama, soft kedua. Soft ke sana enggak dengar. Bagaimana? Yang di belakangnya imam jadi mubaligh. Enggak usah disuruh, langsung Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ya, yang di belakangnya imam tidak usah disuruh. Enggak ada yang keras ya sudah. Enggak di belakang imam ya sana yang ini belakangnya di belakang imam enggak ada yang punya ilmu, sana yang bang. Allahu Akbar. Nah, tidak harus yang di saf pertama ya. Kalian tahu ini butuh butuh mubaligh ya sudah langsung ngangkat diri sendiri jadi mubaligh. Allahu Akbar supaya satu masjid dengar. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Wa ayyatawafaqa nazmu salatihima dan cocok nazmu salatihima apa teraturnya kedua sholatnya imam dan makmum ya. Keteraturan sholatnya itu cocok. Kalau nggak cocok ya nggak boleh. Imamnya sholat gerhana, makmumnya sholat isya. Ya nggak cocok. Om. Sholat gerhana itu rukuknya 2 kali. Habis rukuk balik lagi berdiri, baca lagi Al-Fatihah dan baca. Ya kan? Berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali. Ya, intidalnya 2 kali ya nggak cocok. Atau sholat jenazah, imamnya jenazah
makmumnya sholat biasa enggak, nah, enggak boleh karena enggak cocok. Tapi kalau cocok, maksudnya ini teruskan. Wa'la yatakhalafa fi enggak, tadi ya cocok. Kalau imamnya sholat maghrib, imamnya sholat maghrib, makmumnya sholat apa? Isya. Bisa terjadi apa enggak? Bisa terjadi apa enggak? Gimana contohnya? Hah? Ya, ini juga bisa aja. Imamnya sholat maghrib jamak takhir. Ya, makmumnya sholat isya, lah kan orang situ. Ya, kita sering kayak gitu tuh. Kita sholat maghrib, ada orang datang, kita kan musafir, ya kan? Musafir sholat maghrib jamak takhir. Nah, sholat ada makmum, sholat isya, langsung aja ikut kita. Maka ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, suruh berdiri, nambah satu. Oh ya, berdiri lagi, nambah satu. Kalau tidak, bisa-bisa dia ikut salam itu sambil bingung, bingung. Tiga salam gimana ini? Kalau nggak tahu malah di subhanallah, subhanallah. Biarin aja kita salam maghrib. Kita salam terus berdiri. Tambah satu, kami sholat maghrib. Ya. Berdiri. Ya. Kalau nggak diomongin kadang-kadang nggak paham. Kalau paham ya sudah. Dikasih isyarat, paham. Berdiri. Tapi kalau nggak paham, diomongin. Tambah satu, Pak. Ya. Kami sholat maghrib jenengan isya tambah satu rakaat. Terus berdiri lagi nambah satu rakaat. Ya. Terus kita baru sholat isya dengan jamaah musafirun ya. Seperti itu. Kalau kebalik, imamnya sholat isya, makmumnya sholat maghrib. Dari awal ya, dari awal. Ya, maka kan lebih. Baru tiga, imamnya berdiri lagi. Kita sudah 3 rakaat, imamnya berdiri lagi. Bagaimana? Ya sudah mufarokoh kok aneh. Nggak boleh ikut berdiri batal. Ya kan? Nggak boleh ikut berdiri batal. Nunggu salam imam boleh ya, boleh sambil sambil tasyahud, baca tahiyat, terus doa terus sampai imamnya salam, baru salam boleh. Atau imamnya lupa berdiri sudah 4 rakaat, sholat isya misal berdiri ke rakaat kelima. Ya kalau makmumnya tahu di subhanallah, ya subhanallah. Kok nggak mau di subhanallah ya? Baru 4 rakaat tuh di subhanallah ya, dalam hati imamnya berdiri aja. Maka makmum tidak boleh ikut berdiri. Yang dia yakin sudah 4 rakaat, haram ikut berdiri. Kalau ikut berdiri batal. Kalau yang percaya dengan imam, ini masih 3 kok di subhanallah. Ya ikut imam. Dia kalau dia percaya imam, dia wajib ikut imam. Tapi kalau dia percaya makmumnya ini, makmum sudah 4 rakaat, dia wajib yang dipercaya itu. Dia yakin sudah 4 rakaat, berarti haram berdiri ke rakaat kelima dan batal. Tapi bagi yang percaya dengan imam, ini masih 3, ya ikut saja imam. Nanti sujud sahwi. Dua-duanya sujud sahwi. Imam juga sujud sahwi, makmumnya juga sujud sahwi. Karena apa sujud sahwi? Karena ketemu imam yang pelupa ini. Dia kena lupanya imam. Ya, kalau nanti dia sujud sahwi kan ada makmum masbuk. Makmum masbuk ya ikut imam, ikut sujud sahwinya imam, tidak boleh. Yang yang lupa kan imamnya. Saya tidak lupa kenapa sujud sahwi. Yang enggak makmum ikut imam. Ya, imamnya sujud sahwi ikut sujud sahwi. Kalau imamnya enggak mau sujud sahwi kan sunnah. Sudah saya nggak mau sujud sahwi saya kan, maka makmum tetap sunnah sujud sahwi.
Ini nggak ada sujud sahwi ya. Wa'la yatakhala, dan tidak berselisih makmum dan imam, sapa makmum dan imam fi sunnatin, dalam sunnah tafhusu yang buruk, al mukhalafatu apa berselisih fiha di dalam sunnah. Jadi kalau menyelisih imam dalam sunnah, di mana kalau ya itu buruk, maksudnya terlalu kelihatan ya, maka enggak boleh. Tapi kalau sunnah yang tidak kelihatan, ya, misalnya ngangkat tangan, imamnya tidak ngangkat tangan, ya mau ngangkat tangan, ya, ya bolehlah, sunnah lah, ya. Atau imamnya ngangkat tangan, makmumnya nggak ngangkat tangan, ya, ya tetap sah, ya, seperti itu. Tapi kalau perbedaannya nyolok, seperti imamnya apa tasyahud awal, kan sunnah itu, ya, maka nggak boleh makmumnya tidak ikut, ya. Atau imamnya lupa tidak tahiyat awal, langsung berdiri, maka ketika sudah berdiri nggak boleh di subhanallah, malah batal. Kalau imamnya balik duduk sudah terlanjur berdiri. Tapi kalau belum berdiri masih dekat dengan duduk, makmum subhanallah boleh, imamnya boleh duduk, ya. Jadi nggak boleh beda ini antara makmum dan imam. Kalau imamnya tidak tasyahud awal, ya sudah, imamnya sudah terlanjur berdiri, makmum langsung berdiri, nggak boleh makmum tahiyat awal sendiri, nggak boleh. Terus gimana? Ya ikut aja imam. Imam itu harus diikuti, ya. Imamnya nggak tahiyat awal, ya sudah, ikut aja. Kalau sudah terlanjur berdiri, nggak boleh, nggak usah disubhanallah. Tapi kalau masih dekat dengan duduk, boleh imam duduk terus tasyahud awal. Ya, seperti itu. Tapi kalau imamnya sudah dekat dengan berdiri apa? Ya sudah, makmumnya langsung ikut berdiri, nggak boleh tasyahud awal sendiri. Kalau tasyahud awal sendiri batal. Karena perbedaannya nyolok, ya. Perbedaannya buruk, itu maksudnya nyolok di sini. Itu berbeda dengan tadi. Kalau ini misalnya tasyahud awal itu kan karena sunnah. Iya. Iya. Jadi rakaat kelima, ya haram nambahi. Nambahi rakaat kelima batal. Subhanallah, ya. Iya. Subhanallah. Kok imamnya nggak mau? Itu biarin aja, biar dia yang berdiri. Ya. Kita sendiri. Iya, wajib kita mufarokoh. Wajib mufarokoh. Tapi kalau yang tasyahud awal, imamnya berdiri, nggak tasyahud, kita wajib ikut berdiri. Terus gimana? Nanti di akhir sebelum salam, sujud sahwi. Kok imamnya nggak sujud sahwi? Sujud sahwi sendiri. Ya, sujud sahwi sendiri. Seperti itu. Kalau imamnya sujud sahwi, makmum wajib ikut imam sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi semuanya gimana? Ya, sah-sah saja. Sujud sahwi itu sunnah. Wa ayyan wiya al-iqtida'a ma'atahrumi, dan niat sapa makmum al-iqtida'a ing ikut imam ma'atahrumi beserta takbiratul ihram fil jumu'ati, di dalam salat Jumat. Jadi kalau salat Jumat sejak takbiratul ihram harus niat makmum, niat bermakmum. Ya. Sejak takbiratul ihram. Kalau enggak sah. Karena sholat Jumat itu syaratnya harus berjamaah. Berbeda dengan sholat selain Jumat, itu niat makmum di tengah-tengah enggak apa-apa. Karena tidak ada keharusan niat bermakmum itu di awal. Kalau sholat apa? Selain Jumat. Jadi kalau kita
Ya, kalau apa namanya kita sholat di masjid, nggak ada orang, kemudian sholat sendiri. Setelah kita sholat sendiri, ada orang datang. Orang datang nggak mau makmum kita, dikira kita sholat sunnah. Wong sudah selesai sih, jamaah sudah selesai. Dikira kita sholat sunnah seperti yang lain. Padahal kita sholat fardu. Makmum datang nggak makmum kita, dia sholat sendirian. Maka ya sudah, kita bergeser, berdiri di sebelah kanannya, dan makmum, niat bermakmum dengan orang itu. Orang itu kita jadikan imam, mau nggak mau makmum kita. Niat bermakmum di tengah sholat itu sah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah di saat Rasulullah sakit. Ya, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk ngimami sholat. Ketika Abu Bakar sudah ngimami sholat, Rasulullah merasa badannya agak enteng, agak ringan. Kemudian minta kepada Ali dan Ibnu Abbas untuk memapah. Apa? Mapah itu kanan kiri namanya apa? Mapah. Apa? Memapah itu apa? Bukan gadang tangan. Ini ya, bukan gendong, dipapahkan gitu. Ada bahasa Indonesianya ada kok apa? Memapah. Ada bahasanya Indonesia itu ada. Cuma ada. Apa? Bukan. Pokoknya kanan kiri dipegangi pundaknya, ya. Dibalik tangan tapi tangan bagian sini. Tangan bagian atas ini, ya. Kanan kiri. Sampai di masjid Abu Bakar sedang jadi imam. Kemudian Rasulullah di sebelah kanannya Abu Bakar mundur sedikit bermakmum kepada Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam sambil memberikan isyarat ya, an makan wa asyara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Abu Bakar, gini hadisnya, an makanak maksudnya di situ aja, di tempatmu situ aja, tapi nggak nyuara, nggak, cuma asyara ya. Fatakhor Abu Bakar mundur, padahal disuruh di situ, suruh jadi imam aja. Rasulullah bermakmum. Jadi asyara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ila Abu Bakr an makana. An itu yakni makana. Tafsiran asyara itu an makana, di situ aja. Fatakhor Abu Bakar mundur. Wa shalla khalfa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa waqafa khalfa Rasulullah ya ala yamini wa tamma bir Rasul. Ya. Sholat khalfa Rasul makmuman, ya. Jadi apa? Tamma iktada bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bermakmum pada Rasul. Falamma sarafa min salatihi, ketika Rasulullah sudah bubar dari salatnya, qala li Abu Bakar, berkata Rasulullah pada Abu Bakar, ya Abu Bakar, ma mana'aka antas buta id amartuk, wahai Abu Bakar, apa yang menghalangi kamu untuk tetap di situ jadi imam? Padahal aku sudah perintahkan. Abu Bakar ditanya Rasulullah, apa yang menghalangi kamu untuk tetap jadi imam? Padahal sudah aku perintahkan. Kalau diteruskan gimana? Apa kamu tidak tahu? Tapi tidak, ini diteruskan ya. Apa kamu tidak tahu bahwa mengikuti perintahku itu wajib, gitu ya? Tapi Rasulullah tidak ngomong gitu. Abu Bakar langsung menjawab, maka ya makana libni Abi Quhafah
ayu soliya baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak pantas anak laki-lakinya Abi Quhafah sholat di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diam aja, dijawab seperti itu diam aja. Maka Imam Subki mengatakan sulukul adab muqaddamun alat tibail amri. Ya, menempuh adab itu lebih didahulukan daripada mengikuti perintah. Jadi kalau disuruh tapi kurang adab nggak mau. Ya, ini Abu Bakar kan disuruh tapi merasa kurang beradab, maka menjalankan adab itu lebih didahulukan. Ya boleh-boleh saja. Kalau Abu Bakar tetap jadi imam, berusaha enggak? Enggak. Ya. Oleh karena itu menurut Imam Subki, kalau sholat itu sunnahnya ditambahi Sayyidina. Sholawatnya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena itu lebih beradab daripada langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Tetapi menurut Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, ini madhab Syafi'i juga ya, dalam kitab Al-Munil Muhtaj, tidak. Sholat itu tetap tidak usah Sayyidina. Al-Mu'tamadu ghairu apa idhofati Sayyidina. Jadi yang lebih mutamat, yang lebih dapat dibuat pegangan adalah tanpa nambahi Sayyidina. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam shallu kama raaitumuni shall. Tapi di luar salat kita sunnah nambahi nabiyina atau sayyidina atau apa ya. Allahumma ala Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, seperti itu. Jadi niat bermakmum di tengah sholat itu boleh. Gantian juga boleh. Maka ketika kita sholat, kemudian di belakang kita ada orang yang lebih fasih, dia bermakmum dengan kita, ya sudah mundur aja, ya kamu mundur aja jadi makmum. Seperti itu caranya, mengikuti Abu Bakar. Jadi kalau besok sudah tua, sudah enggak punya gigi, ya kalian sudah enggak punya gigi jadi imam, ada santrinya yang muda, anak muda yang bacanya bagus, makmum, mundur saja, ya dia suruh jadi imam. Itu seperti itu. Jangan ngotot tetap jadi imam. Sementara sudah enggak punya gigi, padahal banyak huruf yang pakai gigi, dal itu ya, tak pakai gigi, tak gigi udah ompong, makanya giginya dijaga itu. Kalau nggak punya gigi, pasang gigi palsu, kembali muda lagi. Nyanyi-nyanyi Oma Irama ya. Wa qablal mutaba'ah wa tulil intizar fi ghairiha. Wa qablal mutaba'ah, dan niat imam qablal mutaba'ati wa yan yalza ma tahrim fil jumu'ati wa qablal mutaba'ati, dan sebelum mutaba'ah, sebelum ikut, wa tulil intizari, dan lamanya menunggu fi ghairiha, di selain Jumu'ah. Jadi kalau mau bermakmum dengan orang lain selain di sholat Jumat, niatnya ya sebelum ikut. Jadi kalau ikut sholat orang lain tetapi dia mufaroqoh, batal menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau imamnya tidak sah misalnya ya, imamnya bacaannya buruk, kita niat mufaroqoh, ya sudah dalam hati kita tidak ikut sama imam. Kalau sudah pisah kok tetap ikut, batal.
Jadi kalau kita mau ikut seseorang itu sebelum kalau kita mau bermakmum itu sebelumnya sudah meniatkan dulu, ya. Nggak boleh pura-pura ikut. Jadi gimana kalau gitu? Mufaroqah. Ya, dalam hati bukan ikut, dalam hati tidak ikut. Ya, mufaroqah itu memisahkan diri. Atau kita sholat sendiri. Terus di depan kita ada orang sholat. Kita mau ikut. Ngikuti orang lain nggak boleh. Kalau mau ikut niat makmum dulu, gitu ya. Jadi niatnya diganti dulu, niat bermakmum baru kemudian ikut. Wajibu alal imami niatul imamati, dan wajib alal imami atas imam niatul imamati, niat jadi imam. Fil jumu'ati, di dalam sholat Jumat, wal mu'adati, dan sholat mengulang. Bagi imam sholat mengulang itu niat jadi imam wajib. Sholat Jumat niat jadi imam juga wajib. Tapi selain sholat mu'adah, sholat mengulang kayak Mu'ad bin Jabal tadi, atau sholat Jumat, selain dua sholat itu, imam tidak wajib niat jadi imam. Jadi kalau kita sholat di belakang seseorang, tidak wajib didudul. Dudul. Ya, kadang-kadang kita sering lihat apa? Dudul belakang. Dudul. Tidak wajib didudul. Kalau imamnya sudah tahu kita mau sudah, kamar didul-duduli. Nanti ada orang datang dudul lagi. Enggak perlu. Ya. Kalau kenapa didudul? Supaya imamnya niat jadi imam. Tapi tidak wajib. Imamnya mau niat sendirian ya nggak apa-apa, kita niat bermakmum. Kita yang dapat sholat jamaah, imamnya nggak dapat pahala sholat jamaah. Wong imamnya niat sendirian, tapi sah. Kecuali sholat Jum'ah, maka dua-duanya harus niat. Makmum harus niat bermakmum, imam harus niat jadi imam. Tapi selain itu nggak wajib. Iya, imamnya niat jadi imam, makmumnya niat jadi makmum. Nggak wajib. Imam nggak niat jadi imam. Makmum, ya kan. Makmum ya kalau nggak niat bermakmum ya nggak dapat pahala jamaah. Ya sama aja. Nggak sahabat. Iya, ya dia nggak dapat pahala sholat jamaah, niatnya sendirian. Makmumnya tetap jadi dapat salat jamaah. Makmumnya niat jadi makmum. Wal mu'adati, dan sholat mengulang ini, sholat mengulang tadinya makmum dia jadi imam ya wajib niat jadi imam. Sholat mu'adah itu kalau kita sholat tadinya sendirian, terus ada orang datang, kita disunahkan untuk mengulang sholat kita. Itu namanya sholat mu'adah. Sholat yang kedua itu lebih bagus daripada sholat pertama. Sholat pertama tidak jamaah, sholat kedua jamaah. Sholat pertama jadi makmum, sholat kedua jadi imam. Sholat pertama jamaahnya 2, sholat kedua jamaahnya 5 misalnya. Maka sholat kedua itu sebagian ulama mensyaratkan harus lebih baik daripada sholat pertama. Sholat pertama tidak di masjid, sholat kedua di masjid. Sholat pertama di masjid kecil, sholat kedua di masjid besar. Ya, sholat pertama jadi lebih baik itu baik jamaahnya, tempatnya, maupun kualitas imamnya misalnya. Sholat pertama imamnya fasik, ya kan sah-sah saja. Sholat kedua imamnya tidak fasik. Ya. Sholat pertama imamnya tidak banyak ilmunya, sholat kedua imamnya banyak ilmunya. Dan seperti itu. Ini sholat mu'adah itu sebagian ulama mensyaratkan yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Boleh mengulang berapa kali? Berapa kali lah. Ya, mau 3 kali juga nggak apa-apa, mau 4 kali nggak apa-apa. Yang penting yang terakhir lebih baik daripada yang pertama. Dan tidak keluar waktu.
Sholat sampai keluar waktu boleh apa enggak? Sebaiknya enggak, ya. Haram apa enggak? Kalau mengakhirkan waktu haram. Tapi kalau kalau sholat kemudian dia baca Al-Baqarah, kemudian sampai keluar waktu, haram apa enggak? Sebagian ulama mengatakan tidak haram. Karena apa? Kan mengawalinya dari awal, ya. Karena bacanya kepanjangan misalnya sampai keluar matahari enggak apa-apa, ya. Ada sebagian riwayat yang meriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah 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 seperti itu. Sholatnya subuh kepanjangan, kan sunnahnya memang baca panjang, ya. Sampai matahari apa? Eh, ya maksudnya belum salam matahari sudah keluar, nggak apa-apa. Cuma kurang afdol. Waktu sanu fi ghairihima, dan disunnahkan eh, niat niat apa ini? Niat jamaah, ya. Fi ghairihima, di selain eh, atau niat imamah, waktu sanu apa niat imamah, disunahkan apa niat jadi imam fi ghairihima, di selain Jumu'ah dan Mu'adzah. Faslun hada faslun. Sudah apa lanjut? Ya, sampai di sini dulu. Semoga nanti bisa cepat, ya. Masih banyak. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.